Ya, saudara-saudara sekalian, para siswa, kita lanjutkan bab berikutnya adalah lensa cekung. Nah, ini adalah contoh-contoh dari lensa cekung. Lensa cekung diantaranya bisa digunakan sebagai kacamata. Nah, karena kacamata, kalau lensa cekung disebut sebagai lensa negatif. Kalau dia sebagai kacamata berarti kacamata negatif atau min. Jadi orang-orang yang menderita rabun jauh itu ditolong dikoreksi penglihatannya dengan menggunakan lensa cekung atau kacamata negatif. Nah, ini contoh aslinya lensa cekung. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini macam-macam bentuk dari lensa cekung. Ini namanya bikonkaf. Kalau cekung konkaf, kalau cembung konveks. Ini namanya cekung atau bikonkaf. Kalau ini adalah cekung datar atau disebut pelan konkaf. Kalau ini cekung cembung atau konveks konkaf. Ini bentuk aslinya. Ini tembus cahaya permukaannya. Cahaya lewat sini. Ya. Sama, ini macam-macam lensa cembung, ini cembung atau bikonveks, ini cembung datar, pelan konveks, ini cembung cekung, konkaf konveks. Kalau ini semuanya adalah lensa cekung. Ini semuanya lensa cekung atau di sini sama ya. Ini sama, ini bikonveks, cembung, pelan konveks, cembung datar, konveks konkaf atau cembung cekung. Kalau ini cekung atau bikonkaf. Ini cekung datar atau pelan konkaf. Kalau ini cekung cembung atau disebut bikonkaf konveks. Kita lanjutkan. Nah, ini kita lihat videonya dulu, pengenalan macam-macam lensa cekung. Kalau kita ingin lihat di sini lensa cekungnya, semoga bisa diputar. Kok agak lama? Ini videonya, perhatikan. Nah, ini pengenalan lensa cekung yang pada lensa cembung kemarin sudah dibahas. Ini cembung, kita akan cepat saja. Kita khususnya mengenai ini lensa cekung. Ini adalah cekung dua atau tadi disebut dengan bikonkaf. Ini adalah permukaan yang tembus cahaya. Itu macam-macam lensa. Masih itu sama. Kalau itu bentuknya cembung cekung dan seterusnya. Itu aja macam-macam lensa. Kemudian sifat dari lensa cekung. Lensa cekung apa sifatnya? Bisa kita lihat di sini gambarnya. Nah, ini bagian penggambaran lensa cekung ini dengan melengkung ke dalam berarti konkaf. Ini akan ditempelkan lensa cekung. Lensa cekung ini permukaan yang tembus cahaya. Ya. Kalau dipasang seperti ini depannya berarti ini belakangnya. Depannya ini belakangnya. Ya. Terus lensa cekung ini disebut lensa negatif. Mengapa? Kita perhatikan kalau ini dikasih sinar yang sejajar, ini sinar datang, ini sinar bias, maka kalau ini sejajar ternyata sinar biasnya dibuyarkan atau melebar atau membuyar, ya istilahnya membuyar. Kecuali kalau yang tengah itu tegak lurus, maka dia akan lurus. Yang pinggir kalau datangnya membentuk sudut karena ini melengkung, berarti dia membentuk sudut, maka akan dibiaskan menyebar. Ada yang sana, ada yang menyebar ke bawah dan seterusnya. Jadi tidak pernah ketemu sinar biasnya, tidak pernah ketemu di sebelah sini. Itu sinar biasnya.
Nah, lensa cekung ini disebut lensa negatif. Kenapa? Karena fokusnya ada di sebelah sini. Ya, sepihak dengan sinar datang. Kita percepat saja. Nah, ini perjalanan sinar istimewa pada lensa cekung. Sekali lagi, apa sifat lensa cekung? Lensa cekung sifatnya membuyarkan sinar yang datang sejajar ke permukaannya akan dibuyarkan setelah keluar, atau dibiaskan atau dibelokkan menyebar. Ya, itu sifat dari lensa cekung. Beberapa istilah pada lensa cekung. Jadi F1-nya itu disebut fokus utama. Jadi kalau mau lensa cekung gampang. Pertama bikin sumbu utama, yang kedua bikin garis tegak lurus. Nanti ini sebelahnya bertanda min. Dan ini ada dua fokus, F1 dan F2. Jadi ini jaraknya sama semua. Kalau bikin tiga semua, kalau 5 semua, dan seterusnya. Ya. F1-nya adalah fokus utama. Ini di bagian depan, di sini di bagian belakang. Ya. 2 F2, 2 F1. O, pusat optik atau pusat lensa ada di sini. Ini. Kalau yang O sampai 2 F2 itu disebut dengan jari-jari lengkungan lensa. O sampai 2 F1. 2 F1 ini adalah jari-jari lengkungan lensa. Tanda hati-hati ini ya. Tanda lupa, perhitungan akan sangat fatal. Tanda negatif menyatakan lensa cekung ini divergen. Divergen itu artinya apa? Menyebarkan sinar. Kalau sinar datang sejajar akan disebarkan. Namanya divergen. Lawannya adalah konvergen. Mengapa disebut negatif? Karena divergen seolah-olah pusatnya ada di sebelah sini. Nah, ini tanda negatif. Akhirnya menyebarkan sinar. Sinar istimewa pada lensa cekung. Tadi coba diulang sekali lagi, mengapa disebut negatif? Ya. Mengapa disebut negatif? Karena fokusnya dengan sinar datangnya sepihak. Kalau kemarin yang lensa cembung, ini sinar datang, maka akan dikumpulkan di sini titik fokusnya. Maka disebut positif yang lensa cembung. Kalau lensa cekung, seolah-olah ini dibuyarkan dari fokus, dari sinar membuyar ke atas, sinar membuyar ke bawah. Itu seolah-olah dari titik F ini. Karena seolah-olah pusatnya dari sini, maka ini disebut fokus negatif. Jadi pengertian fokus negatif adalah ini pertama. Tanda negatif menyatakan lensa cekungnya divergen atau menyebarkan. Atau yang kedua, sinar datang dengan titik fokusnya satu pihak, ini satu pihak. Kalau di sini di lain pihak atau seberangnya lensa. Batasannya adalah lensa. Ini pihak, yang sana adalah berlain pihak. Ya. Kita lanjutkan. Sinar istimewanya ada 3. Sinar yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan. Dibiaskan artinya dibelokkan. Ya. Ada kata-kata seolah-olah berasal dari titik fokus aktif. Titik fokus aktifnya adalah F1. Ini di depan, ini di belakang. Ya. Sinar datang sejajar sumbu utama. Kalau sejajar sumbu utama berarti ini tidak pernah ketemu. Dibelokkan sang keluar lensa dibelokkan seolah-olah dari F. Maka dari sini, nah ada garis putus belok. Nah, jadi jalannya sinar ini masuk ke lensa belok sono. Tapi beloknya nggak sembarangan, seolah-olah dari F1. Ya, sinar yang pertama. Sinar yang kedua, sinar yang datang seolah-olah menuju fokus 2. Sungguh ya, fokus pasif yang kedua ini.
dibelokkan sejajar, nah seolah-olah menuju sini, dibelokkan sejajar sumbu utama. Nah, sinar datang ini selalu dari kepala benda ya, dari kepala benda. Nanti kalau melukis ini datangnya dari kepala benda. Dari kepala benda seolah-olah menuju titik fokus, dibiaskan sejajar sumbu utama. Ini sinar yang kedua. Sinar yang ketiga datang melalui, nah ini yang paling gampang, sinar yang ketiga, baik lensa cembung maupun cekung selalu sama. Jadi kalau dia datangnya tegak lurus pada lensa, dia tidak dibiaskan, tetapi diteruskan. Ya, maka ini tidak ada pembelokan, tapi memang lurus. Yang bagaimana kalau dia datangnya tegak lurus pada lensa, melewati bidang pusat lensa, dibablaskan atau diteruskan, tidak dibiaskan. Jadi yang tidak dibiaskan adalah sinar yang ketiga. Nah, apa gunanya sinar istimewa? Gunanya untuk melukis bayangan. Dari tiga bisa diambil dua saja. Ya. Sebagai contoh, nah ini perjanjian. Ya. Sinar bias akan selalu berada di belakang lensa dan arahnya menyebar. Oleh karena itu kedua sinar bias itu tidak berpotongan. Nah ini ya penjelasannya. Nah ini perjanjian dulu. Apa yang disebut bayangan nyata? Itu bayangan yang berasal dari perpotongan sinar bias. Itu kalau nyata. Kalau semu itu bayangan berasal dari perpotongan perpanjangan. Ini ada perpanjangannya, sinar bias. Beda ya. Kalau perpanjangan itu yang gambar putus, garis putus. Kalau yang sinar biasnya itu berupa garis lurus. Ya. Nah ini contoh lukislah. Benda berada antara O dan F1. Berarti di ruang berapa? Ruang 4 sini ya. Nah, di antara O dan F1. Bagaimana cara ini di ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4 sama ini. Ruang 1, ruang 2, ruang 3. Kalau ini depannya, berarti ini belakangnya. Ini sinar datang, berarti ini ruang 1, ruang 2, ruang 3. Kalau benda di ruang 1, kita lihat ini menggunakan sinar yang berapa? Sinar datang sejajar sumbu utama, dibelokkan atau dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Nah, sana. Ini sinar yang pertama. Yang paling gampang adalah sinar yang ketiga, karena dia melalui pusat lensa garis lurus saja. Nah, ini sinar yang ketiga, lurus tinggal ditarik. Nah, ini kalau dipanjang dia putus ke belakang. Perpotongannya di mana? Di sinilah perpotongannya. Maka inilah letak bayangan. Jadi letak bayangan ditentukan dari hasil perpotongan. Karena ini perpanjangan, maka disebut bayangan maya atau semu. Mengapa disebut bayangan maya semu? Karena diperoleh dari perpotongan perpanjangan sinar bias. Tegak. Kenapa tegak? Karena kepalanya sama-sama di atas. Nah, coba kamu lihat ini dibesar atau diperkecil. Ternyata ini diperkecil. Ini bendanya lebih tinggi daripada yang lainnya. Jadi sifat bayangannya adalah maya. Mengapa maya atau semu? Karena hasil perpotongan perpanjangan. Mengapa tegak? Karena kepalanya sama-sama di atas. Mengapa diperkecil? Kelihatan ini lebih kecil. Nah, itu cara lukis pada pembentukan bayangan pada lensa cekung. Ya. Mana lagi? Nah, sekarang kalau antara F1 dan 2F1, nah berarti di sini. Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3. Nah, kalau di ruang 2 berlaku rumus enggak 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, ini tidak berlaku rumus ruang bayangan ditambah ruang benda sama dengan 5. Ini tidak berlaku.
pada lensa cekung. Pada lensa cekung tidak berlaku ruang benda di tahun bayangan sama dengan 5 tidak berlaku. Mengapa? Karena ini ruang benda, ini ruang 2, harusnya kan di sini. Ternyata kita lihat sinar datang sejajar sumber utama, dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Berarti ini sinar yang pertama. Sinar yang kedua, sinar yang datang melalui pusat lensa, ternyata tidak dibiaskan melainkan lurus. Kalau ini sinar biasnya diperpanjang ke belakang putus-putus. Nah, disinilah tempat bayangan. Sama. Jadi bayangan tetap di daerah sini. Benda dan bayangan sepihak maka disebut bayangan maya. Kalau ada benda dan bayangan satu pihak disebut bayangan maya. Kalau bendanya di sini, bayangan daerah sini disebut ini bayangan nyata. Kalau bayangan nyata untuk lihat harus di layar. Bayangan maya langsung kelihatan mata. Ya. Maya atau semu. Jadi meskipun benda di ruang 2, bayangannya sama ketika benda di ruang 1. Ya. Maya sifatnya maya tegak diperkecil. Kalau di ruang 3 sama juga, jadi entah itu di ruang 1, ruang 2, ruang 3 bendanya, bayangannya tetap selalu maya tegak dan diperkecil. Nah, rumus lensa cekung ini sama dengan rumus cermin kembung. Berarti ini adalah F-nya negatif, hati-hati ini negatif. Sehingga sama ini negatif, nanti hitungannya juga sama. Kalau M-nya itu ada dalam mutlak, meskipun ini min nanti dianggapnya plus. Ya. Khusus untuk perbesaran harga mutlak, meskipun hasilnya min dihitung plus. Sama ya perbesaran. Contoh ini, suatu benda tingginya 30 di depan lensa cekung pada jarak 15. Ya. Jari-jari lingkungan lensa 10, tentukan S1, M, dan seterusnya. Nah, diketahui tingginya hanya 30. SO-nya 15, itu adalah jarak bendanya. R-nya 2 kali F, jari-jari lingkungan lensa. Berarti F-nya dibagi 2. Minus, ini jangan lupa ya, F-nya minus, R-nya juga min ini harusnya. Min 5 cm. Min 5 cm F-nya. Kita tanyakan SI. Nah, seperti ini min-nya dimasukkan, jangan lupa di sini hasilnya sangat berbeda. Ya. Kalau ini ditanyakan daerah super SI, berarti yang ini pindah ke sana. Kalau pindah jembatan sirotol mustaqim, ini tandanya jadi min. Nah, ini seperti ini tetap, kemudian ini tandanya min 1 per S, F-nya diganti dengan 5, di min 5. Min 1 per 15, jadi min 3 per 15 dikurangi 1 per 15. Utang 3, utang 1, utang 4, karena menyebutnya sudah 15, min 14 per 5. Ini masih 1 per SI, yang ditanyakan adalah SI, maka ini dibalik menjadi SI per 1, dibalik dulu ya, dibalik dulu. Di 15 per 4 masih min, jadi minus 3,75. Jadi jarak bayangannya dari bendanya itu min. Min artinya maya, letak benda dengan letak bayangan satu pihak. Ya, bayangannya minus. Terus perbesarannya sama menggunakan MSI per SO. Jadi tadi 15 per 4 SI-nya ini dibagi berubah jadi kali, hasilnya 1/4. 1/4 itu lebih besar dari 1, berarti diperkecil. Ya. M-nya 1/4. Ya. M-nya 1/4 atau 0,25 kali. Berapa tinggi bayangan? Nah, ini rumusnya tinggi bayangan M kali O 0,25 kali 30, sehingga 7,5. Tadi bayangannya
bendanya 30, bayangannya menjadi 75. Jadi diperkecil, ya, diperkecil. Lukisan pembentukan bayangan. Nah, tadi SO ini bendanya adalah tadi 30 cm. Bukan 30, tingginya 30, tapi jaraknya adalah 15 cm. Fokusnya 5, jarak fokusnya itu 5 antara O sampai sini itu 5 cm. Terus berarti kalau ini 5 ini sampai sini berarti 10 kan R-nya atau jari-jarinya, karena R itu 2 kali R. Kalau bendanya 15 berarti sudah 10 adanya di sini. Nah, ini didirikan benda menggunakan sinar istimewa. Sinar istimewa yang pertama datang sejak sumber utama, dibiaskan seolah-olah dari fokus, ya, dari fokus. Sinar yang paling gampang yang ketiga yaitu dari kepala benda menuju ke pusat lensa. Nah, ini tidak biasa. Nah, potongannya di mana? Di sini letak bayangan. Jadi bayangannya ini sampai sini min 375. Min artinya maya, letak benda dengan letak bayangan satu pihak, maka hasilnya minus, ya. Minus artinya maya, bayangan maya. Minus artinya bayangan maya. Nih, itu ketegangannya. Jadi kalau melukis bagaimana benda harus diberdirikan, bandingkanlah F-nya berapa, 2M-nya berapa, bendanya berapa. Kalau F-nya 5 berarti ini 10, bendanya 15 berarti di sini. Kalau bendanya itu adalah 9 berarti di daerah sini atau 8 sini. Kalau bendanya di bawah 5 berarti di daerah sini. Ya, ini cara melukis pada lensa cekung. Maya, tegak, diperkecil. Ya, ini. Nah, ini latihan coba kalian kerjakan, bisa apa enggak. Ini datanya kalau dikerjakan menggunakan rumus lensa cekung, bagaimana hasilnya? Kalau menggunakan lensa cekung, bagaimana hasilnya? Berisik, ya. Jadi itu nanti dikerjakan ya untuk latihan. Nanti ulangan keluar itu. Nah, ini bayangan pembentukan sama tadi ya. Sinar datang sejajar, sumber utama dibiaskan seolah-olah dari fokus. Terus sinar hasilnya adalah, nah, di situ. Ini cara melukisnya. Itu tadi kalau benda, nah bendanya di sini. Mana bayangannya sama menggunakan sinar yang pertama. Terus yang paling gampang adalah sinar yang ketiga. Nah, di sini. Nah, di sini potongannya, bayangannya. Jadi kesimpulannya apa? Meskipun benda di sini, benda di sini, bayangannya tetap satu. Maaf ibu, ini lagi rekaman ibu. Jadi ini hasilnya, ya. Tetap selalu maya, tegak, kecil, bayangannya ada di daerah sini. Lagi rekaman ibu. Ya, kayak gitu ya. Hasilnya seperti itu dan seterusnya. Cukup sekian, terima kasih.